Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas propagasi radio. Oke, ini adalah outline yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama komunikasi radio, dan yang kedua loss in free space, dan yang ketiga adalah tugas 2. Baik, pertama kita akan membahas komunikasi radio. Sebelum kita membahas mengenai komunikasi radio, akan dibahas sistem komunikasi secara umum terlebih dahulu. Nah, apa itu komunikasi? Komunikasi itu adalah proses pemindahan informasi dari sumber informasi ke tujuan. Sebagai contoh, proses pemindahan informasi gambar, video, suara dari stasiun TV ke televisi-televisi di rumah. Atau proses pemindahan informasi suara dari radio FM ke radio-radio yang ada di rumah. Jadi, berarti di dalam suatu sistem komunikasi ada 3 hal pokok yang harus ada, yaitu sumber informasi, tujuan, dan informasi itu sendiri. Nah, selanjutnya tujuan komunikasi. Sudah dibahas ya, tujuan komunikasi berarti menyediakan replika message atau replika informasi pada tujuan. Jadi, sebagai contoh, agar kita bisa menikmati informasi televisi, maka si sistem komunikasi kita ini bagaimanapun caranya harus menyediakan informasi gambar bergerak dan bersuara itu tadi dari sumber ke tujuan. Itulah tujuan dari komunikasi, menyediakan replika informasi. Nah, secara proses itu ada 2, yaitu transducer input dan transducer output. Transducer input ini mengubah informasi menjadi sinyal listrik, sedangkan transducer output mengubah sinyal listrik tersebut menjadi informasi. Jadi, transducer input dan output ini saling berkebalikan. Berarti input ini berada di pemancar, sedangkan output ini berada di tujuan. Ini adalah proses dari sistem komunikasi yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi, di sini kita memiliki sinyal message. Sinyal message ini tadi sudah dijelaskan ya. Dalam bahasa Indonesia sinyal informasi, begitu saja. Sinyal informasi, misal kita memiliki informasi berupa audio, kemudian ada apa lagi ya, gambar atau image. Atau boleh juga gabungan keduanya, gambar yang bergerak dan bersuara, video. Nah, jadi informasi ini dimasukkan ke transducer input. Ini transducer input ya. Nah, transducer input mengubah informasi menjadi sinyal listrik. Nah, sinyal listrik ini menjadi TX. Bukan menjadi TX, mohon maaf. Sinyal listrik ini menjadi input untuk transmitter, pemancar. Nah, pemancar akan mengirimkan sinyal input tersebut ke RX. Nah, masalah muncul ketika proses pengiriman ini. Kenapa? Karena dalam proses pengirimannya, si sinyal yang kita kirimkan harus melalui kanal. Di kanal akan terjadi redaman, derau, interferensi, dan distorsi. Keempat hal ini mengakibatkan level sinyal akan berkurang. Jadi, sinyal yang awalnya besar dengan kualitas yang baik akan turun, akan mengecil setelah melewati kanal karena teredam, dipengaruhi derau, terinterferensi, dan juga terdistorsi begitu. Nah, inilah tujuan dari si RX. Jadi, RX memperbaiki sinyal yang levelnya sudah mengecil ini sehingga bisa menyerupai sinyal yang dikirimkan oleh pemancar, sinyal asli yang dikirimkan oleh pemancar. Jadi berarti RX itu tujuan utamanya adalah penguatan sinyal dan perbaikan kualitas sinyal. Inilah sinyal output keluaran dari RX. Sinyal output ini masih berupa sinyal listrik, dimasukkan ke transducer output, dan transducer output mengubah sinyal listrik tersebut ke informasi yang akan kita nikmati di tujuan. Berarti di sini akan menjadi audio kembali, akan menjadi image kembali, atau video.
yang bisa dinikmati oleh perangkat yang bisa kita nikmati melalui perangkat yang ada di rumah kita. Itulah dasar dari suatu sistem komunikasi. Nah, tadi kan kita berbicara bahwasannya pada kanal itu akan terjadi beberapa peristiwa sehingga membuat sinyal kita kualitasnya berkurang. Ini disebut sebagai gangguan pada kanal komunikasi. Jadi yang pertama ada redaman. Redaman itu diatasi dengan cara penguatan. Kemudian ada distorsi. Distorsi itu berarti adanya perubahan amplituda, frekuensi, dan fasa. Jadi distorsi ini maksudnya adalah sinyal yang kita terima tidak 100% sama dengan sinyal yang dipancarkan atau yang dikirimkan oleh pemancar. Tetapi distorsi ini ada toleransinya. Jadi masing-masing perangkat penerima itu ada batas level sinyal yang menyatakan bahwasannya jika nilai sinyalnya seperti ini atau bentuk sinyalnya seperti ini itu masih bisa diolah begitu. Itu tergantung perangkat penerima masing-masing. Yang ketiga adalah interferensi. Interferensi itu adalah gangguan yang disebabkan oleh sinyal di luar sinyal yang diinginkan. Sebagai contoh, mungkin pada tahu ini ya, kayak drone atau quadcopter atau UAV drone. Nah, ibu tidak bisa menggambarkan drone yang berbentuk quadcopter. Jadi ini maksudnya adalah pesawat tanpa awak gitu ya, yang dikontrol oleh remote control kan ya. Ini dikontrol melalui link 2,4 GHz. Ini biasanya adalah 2,4 GHz. Kalau kalian beli drone komersil seperti merek DJI dan sebagainya itu kontrolnya pakai 2,4 GHz gitu. Nah, ketika kalian main drone, itu ada WiFi di daerah sekitar sana gitu. Yang jika WiFi itu, mohon maaf ini bukan WiFi. Misalnya ada WiFi ya di sekitar sana. Jika WiFi itu besar dan frekuensinya pasti 2,4 GHz, maka sinyal WiFi ini akan mempengaruhi sinyal kontrol kita. Inilah yang disebut sebagai interferensi. Selanjutnya yaitu derau. Derau itu kalau dalam buku biasanya disebut sebagai noise. Nah, derau ini tidak bisa dihilangkan dan selalu ada. Jadi semua perangkat itu pasti ada deraunya begitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan penerimaan level sinyal kita gitu. Jadi berarti kita harus memperkuat sinyal yang dikirimkan oleh pemancar sebelum kita nikmati gitu. Jadi disinilah fungsi dari penerima. Penerima itu memperkuat sinyal yang diinginkan. Nah, memperkuat sinyal yang diinginkan itu masalahnya adalah ketika kita memperkuat suatu sinyal, maka noise akan ikut diperkuat. Jadi mereka sebanding sebenarnya. Karena itu muncul beberapa perangkat yang digunakan untuk menekan level noise ini. Seperti contohnya adalah low noise amplifier atau LNA. Nah, ini biasanya akan digunakan pada komunikasi seperti satelit, kemudian pada radar dan lain-lainnya. Jadi low noise amplifier ini sinyalnya diperkuat, noise-nya tetap levelnya stagnan gitu, sama. Jadi kualitas S2N kita akan bagus. Berbeda dengan penguat biasa, kalau penguat biasa itu S-nya itu naik, noise-nya juga naik gitu. Jadi S2N-nya sama saja, tidak naik dan tidak turun begitu. Jadi kalau misalnya sinyal sudah kecil ya udah kecil aja gitu kalau kita pakai penguat biasa. Sedangkan kalau misalnya kita pakai LNA, sinyalnya kecil, kita bisa meningkatkannya dengan LNA sehingga level sinyalnya akan lebih baik atau kualitas dari penerima informasi kita akan lebih baik. S2N itu adalah istilah kualitas penerimaan informasi pada komunikasi analog, sedangkan pada komunikasi digital itu dilambangkan dengan PE atau bit error rate. Tadi kita sudah membahas sistem
komunikasi secara umum, sekarang kita membahas komunikasi radio. Nah, yang membedakan komunikasi radio dari komunikasi lainnya adalah pada komunikasi radio kita menggunakan saluran transmisi non-fisik. Kita juga menggunakan saluran transmisi fisik, tapi sebagai tambahan kita menggunakan saluran transmisi non-fisik. Inilah yang identik dengan komunikasi radio. Saluran transmisi fisik itu apa? Contohnya kabel. Di sini perangkat pemancar kita dihubungkan ke antena menggunakan kabel gitu. Nah, saluran transmisi non-fisik ini apa? Saluran transmisi non-fisik ini adalah udara. Jadi ruang bebas. Nah, di sini pada udara gangguan-gangguan seperti redaman, kemudian gangguan seperti distorsi dan sebagainya itu akan sangat besar. Inilah tugas kita sebagai sarjana terapan dari teknik telekomunikasi, bagaimana cara kita untuk membangun suatu sistem komunikasi yang baik sehingga kita bisa menikmati informasi yang dipancarkan oleh si pemancar pada penerima dengan baik. Oke. Di ruang bebas ini, selain redaman dan hal-hal yang sudah kita temukan sebelumnya tadi, kita juga akan menemukan pembiasan, pantulan, hamburan, penyerapan. Jadi, kalau kita gambarkan, ini pemancar ya, terus kemudian ini penerima, begitu ya. Berarti dari pemancar dan penerima ini, yang sampai di penerima, maaf, ini pemancar, ini penerima. Misal, di sini ada gedung, maaf bentuknya seperti ini, ada gunung jauh di belakang, tapi nah, kita ini jauh ya, anggap pemancar TX dan RX-nya jauh. Ketika kita mengirimkan sinyal, maka sinyal kita itu ada yang langsung ke sini. Ini disebut sebagai direct signal atau direct wave. Jadi sinyal yang langsung diterima dengan kondisi LOS ya, line of sight, tidak ada hambatan. Itu sama dengan direct signal. Tapi nyatanya pada kehidupan ini pasti ada rumah, pasti ada gunung, pasti ada apapun itu yang menghambat sinyal kita. Jadi ketika dia memancarkan, akan ada yang menabrak gedung lalu dipantulkan, atau menabrak pepohonan lalu dihamburkan. Begitu. Jadi yang sampai di RX ini adalah sinyal direct dan juga sinyal indirect. Sinyal langsung dan sinyal tidak langsung. Jadi penjumlahan, bukan direct saja atau indirect saja. Sinyal direct itu sinyal yang tidak ada hambatan, sinyal indirect sinyal yang sudah dibiaskan, dipantulkan, dihamburkan, atau terserap, absorpsi. Baik, jadi pada sistem komunikasi radio itu ada parameter yang dapat dikontrol dan ada parameter yang tidak dapat dikontrol. Yang tidak dapat dikontrol itu adalah perambatan gelombang seperti skywave, groundwave, dan hal-hal yang sudah dibahas di tugas sebelumnya. Jadi itu tidak bisa kita pilih gitu. Dan yang kemudian yang kedua adalah parameter yang dapat dikontrol. Parameter yang dapat dikontrol contohnya adalah pemancar TX. Nah, untuk pemancar TX yang kita kontrol adalah daya. Jadi mungkin dari awal kita berikan daya yang sangat besar sebelum dikirimkan. Kemudian modulasinya, kita bisa memilih modulasi AM, FM, AM juga banyak ya, ada QAM dan sebagainya. Kemudian ada penerima, di penerima itu RSL, Receive Signal Level. Itu berarti juga penguatan sinyal yang sebelumnya yang ditransmisikan agar diterima dengan lebih kuat gitu. Dan kemudian demodulasinya bisa dipilih juga sama seperti TX. Kalau TX modulasi, RX demodulasi. Nah, untuk antena yang akan kita atur adalah gain dan pola radiasi. Jadi kita memilih antena yang gainnya tinggi atau yang pola radiasinya omni kalau mau atau direksional sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada frekuensi. Untuk frekuensi kita pilih sesuai kebutuhan. Jika kita ingin membangun suatu sistem komunikasi telepon, berarti kita menggunakan HP ya, maksudnya kita menggunakan frekuensi mungkin 2,1 atau 1,8 tergantung 4G dan 3G-nya. Atau kita ingin menggunakan WiFi, berarti kita menggunakan
si frekuensi 2,4 GHz. Jadi maksudnya di sini adalah ketika kita ingin membangun suatu sistem komunikasi, yang kita lihat terlebih dahulu adalah tujuan, lalu kita pilih frekuensi yang cocok untuk tujuan itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah loss yang dibahas di sini ya. Masih ada yang lain, tapi yang dibahas ini yang terakhir adalah loss. Loss itu kita kurangi. Bagaimana cara menguranginya? Itu dengan perhitungan link budget guna mendapatkan posisi TX RX yang tepat. Jadi dengan posisi TX dan RX yang tepat, kita bisa mengurangi loss. Nah, inilah yang akan menjadi concern kita untuk kuliah ini. Jadi kita sebagai sarjana nantinya sarjana terapan dari teknik telekomunikasi, kita harus mampu membangun suatu link budget agar komunikasi dari pemancar dan penerima itu baik. Dan di kuliah ini kita akan mempelajari hal ini, yaitu membangun suatu link budget yang baik. Kemudian, selain loss yang berhubungan dengan free space loss, link budget tadi, loss juga dikurangi dengan memilih kabel antena atau kabel-kabel lainnya yang tepat. Kalau semakin bagus kualitas kabel, maka loss perangkat akan semakin kecil. Baik, tadi sudah disinggung ya, loss. Loss itu harus dikurangi. Nah, sekarang kita mempelajari terlebih dahulu salah satu dari bentuk loss, yaitu loss in free space. Loss di ruang bebas, di udara. Kita biasa menyebutnya sebagai free space loss atau FSL. Di sini ada gambar yang akan membantu kita untuk memahami loss in free space. Baik, jadi kalau misalnya kita punya sumber isotropik ya, A. Sumber isotropik inilah sumber yang memancarkan daya sama besar ke segala arah. Jadi ke sini level sinyalnya sama besar. Ke atas, bawah, kanan, ke arah B, penerima kita atau ke kiri itu sama besar. Jadi di lingkaran ini level dayanya sama. B adalah penerima, D kemudian jarak pemancar dan penerima. Di sini daya yang ditransmisikan oleh si A ini disebut sebagai PT, daya transmisi antena pemancar. Nah, karena dia tadi free space ya, free space itu berarti tidak ada hambatan. Jadi antara A dan B itu tidak ada gedung, tidak ada gedung yang tingginya menghalangi gitu si antena A dan antena B atau pohon dan sekitarnya. Maka si kerapatan daya yang sampai di B ataupun permukaan lainnya di sini akan sama. Nah, nilainya adalah PT dibagi 4 pi D, berarti A ya, A atau luas area. Luas lingkaran kan 4 pi R kuadrat. R-nya adalah D tadi. Jari-jarinya adalah jarak antara A dan B. Sekarang bagaimana dengan daya terima yang diterima oleh antena penerima? Nah, rumus yang sering digunakan adalah PT dikali GT dikali GR dikali lambda per 4 pi D dikuadratkan. GT ini adalah 4 pi AT per lambda kuadrat. AT itu area efektif antena dan GR adalah 4 pi AR per lambda kuadrat. AR itu area efektif antena penerima, yang tadi antena pemancar. Jadi rumus ini yang sering digunakan untuk menghitung rumus PR atau menghitung daya terima. Tadi kita mendapatkan rumus PR dalam bentuk perkalian, sekarang kita mengubah bentuk perkalian ke bentuk desibel, jadi kita mengubah kali bagi menjadi tambah kurang begitu, dalam bentuk logaritma. Jadi kalau kita buat rasio daya yang dipancarkan dengan daya yang diterima, maka PT per PR dalam desibel akan jadi 10 log PT per PR. Itu sama dengan 10 log ini, PT tetap PT, PR kita ganti dengan rumus yang kita peroleh di slide sebelumnya. Ini akan sama dengan 10 log 4 pi D per lambda dikuadratkan dibagi GT GR. Ini kenapa? Matematika saja ya, mungkin untuk diketahui. Berarti kan PT-nya saling menghilangkan, ya kan? Ini yang lambda per 4 pi D kuadrat kita naikkan ke atas menjadi seperti ini. 4 pi D per lambda dikuadratkan. Ini matematika biasa. Berarti tinggal GT, GR yang di bawah, ya kan? Nah, ini kalau dalam logaritma kita ubah ke bentuk kali itu kita ubah ke tambah, sedangkan bagi kita ubah ke kurang. Berarti ini jadi 10 log 4 pi D per
lambda dikuadratkan ditambah, bukan tambah, dikurang, mohon maaf, dikurang 10 log GT tambah, kali itu tambah ya, 10 log GR. Nah, ini berarti kan 10 log, udah. Kalau misalnya perkalian logaritma, berarti kalau dikuadratkan, ini maju ke depan, dikalikan, ini jadi 20 log 4 pi D per lambda. Nah, ini dikalikan berarti dikurang 10 log GT. Ini juga dikalikan, dikurang 10 log GR. Kita peroleh persamaan 6. Nah, yang mana yang free space loss? Free space loss itu adalah yang ada hubungannya sama jarak dan panjang gelombang. Yang ini saja. Kalau ini kan udah jelas gain ya. Ini gain. Loss itu lawan dari gain. Berarti yang ini. Nah, tinggal kita selesaikan 20 log pi D per lambda. Kalau kalian selesaikan berarti 20 log pi 4 pi D maksudnya. Lo 20 log 4 pi D ditambah 20 log, oh mohon maaf, jadi 20 log 4 pi ditambah, bukan ya ditambah, ya ditambah. Karena ini kita di sini ya, mengalihkannya di sini. 20 log D per lambda. Jadi ini 20 log 4 pi itu 21,98 ditambah 20 log D per lambda. Oke. Baik, jadi apa yang kita turunkan di slide-slide sebelumnya itu adalah penurunan rumus sehingga kita bisa mendapatkan free space loss. Nah, rangkuman dari free space loss itu sendiri ada di slide ini, yang 3 ini. Nah, jadi kan kita tadi mendapatkan bahwasannya free space loss itu adalah 21,98 ditambah 20 log D per lambda ya. D per lambda. Nah, kita tahu bahwasannya lambda itu adalah C dikali F. Berarti F adalah C per lambda. Sama dengan C dikali 1 per lambda. Oke, berarti persamaan kita tadi menjadi 21,98 ditambah 20 log D ditambah 20 log seper lambda itu F, bukan seper lambda F maksudnya, seper lambda berarti F dikali berarti ditambah ya, 20 log C. C kan 3 kali 10 pangkat 8, berarti kita akan mendapatkan konstanta di sini. Nah, konstanta ditambahkan dengan 21,98, kita akan mendapatkan suatu konstanta. Ditambah 20 log D per 20 log F. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk persamaan umum dari FSL. Jadi kalau misalkan D-nya itu adalah kilometer dan F-nya megahertz, maka konstantanya berubah menjadi 32,45. Tadi kan 21,98 tambah 20 log C, nah ini berubah menjadi 32,45. Kalau misalkan D-nya itu SM atau statute miles atau mil darat, berarti 36,58 konstantanya. Kalau nautical miles berarti konstantanya 37,8. Nah, kalau misalkan D-nya itu dalam satuan feet, kaki. Satuan kaki itu biasa digunakan di Amerika. Nah, konstantanya menjadi min 37,87. Tapi kalau misalkan D-nya dalam meter, itu menjadi min 27,55. Jadi yang berubah yang di depannya. Mungkin dihafalkan salah satu saja. Atau dihafal semua juga lebih baik. Nah, sekarang kalau misalnya persamaan FSL, itu kita biasanya gunakan untuk komunikasi point to point dengan asumsi tidak ada hambatan dan cuaca cerah. Maksudnya bagaimana? TX kita, RX kita.
boleh ada gedung di sini. Tapi ini antena kita ini, nah garis lurusnya itu tidak ada yang menghalangi. Oke, antara kedua antena TX dan RX. Ini line of sight. Jadi bebas hambatan gitu. Oke. Nah, itu FSL sudah ada. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya, dengan kondisi line of sight yang tidak ada hambatan saja, FSL sudah ada. Jadi yang tidak ada hambatan sudah pasti ada loss gitu. Apalagi kalau ada hambatan. Kalau ada hambatan berarti lebih banyak lagi lossnya. Oke, buka. Nah, sekarang kita untuk FSL ini kita akan menghitung kuat medannya. Untuk kuat medan komunikasi point to area ini, E sama dengan akar 30 kali EIRP per D dalam meter. Ini D dalam meter ya, satuan ini ya. Nah, kuat medan itu satuannya RMS-nya V per M, kemudian EIRP itu adalah daya radiasi isotropis pemancar watt. Kalau dalam praktikalnya EIRP ini diketahui. Nah, dalam praktikal persamaan ini kita gantikan ke dalam bentuk ini. 173 per EIRPKW karena biasanya si informasi EIRP itu dalam bentuk kilowatt dan D kita kan dalam bentuk kilometer ya. Nah, si MV sehingga kita bisa memperoleh si E atau si kuat medan RMS-nya dalam bentuk milivolt per meter. Gitu. Oke, selanjutnya adalah tugas 2. Soal pertama itu mengenai free space loss, perhitungan free space loss, jadi silahkan dikerjakan. Dan soal nomor 2 mengenai kuat medan. Nah, tugas ini ditulis tangan masing-masing mahasiswa mengerjakan dan dikumpulkan 1 minggu sejak slide ini diberikan atau tugas ini diberikan. Untuk jam pengumpulan atau deadline pengumpulan itu nanti lebih tepatnya akan diumumkan di Spada, jadi cek Spada untuk deadline jam pengumpulan. Demikian. Terakhir, untuk referensi itu Radio System Design for Telecommunication Edition Roger L. Freeman nanti akan Ibu berikan juga bahan bacaan di Spada. Silakan dibaca. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.